Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurgusminarti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120-137. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stanby Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku konsumen, dan video ini berisi materi yaitu perilaku konsumen di era digital. Selamat menyaksikan. Perilaku konsumen merupakan proses dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Adapun menurut Peter dan Olson, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai perasaan, kognisi, perilaku, dan lingkungan di mana individu melakukan pertukaran dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Adapun perilaku konsumen yang perlu dipahami agar dapat memahami perilaku konsumen secara tepat, pemasar perlu memperhatikan tindakan langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi, apakah melalui internet, orang lain, dan menanyakan kepada seorang penjual. Jika produknya beresiko tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak untuk menghindari kesalahan dan mengambil keputusan. Jika konsumen yakin akan keunggulan manfaat dari suatu produk, maka konsumen akan membelinya dan mengkonsumsi produk tersebut. Perilaku yang dilakukan antar konsumen tentu akan beragam sesuai dengan kondisi konsumen, situasi, dan kondisi eksternal mempengaruhinya. Adapun perilaku konsumen ini tidak terlepas dari proses konsumsi yang dapat dilihat dari perspektif konsumen maupun pemasar. Isu perilaku konsumen di Indonesia terdapat 3 isu penting dalam proses, yaitu yang pertama, proses sebelum membeli. Lalu yang kedua ada isu pada saat pembelian. Yang ketiga, isu setelah pembelian. Lalu manfaat mempelajari perilaku konsumen. Adapun tuntutan untuk lebih dapat memahami secara baik terhadap perilaku konsumen menjadi penting, karena dengan adanya mengetahui seperti motif, kepribadian perilaku, sikap, dan persepsi, serta faktor pemasar maupun lingkungan eksternal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perilakunya. Lalu untuk individu akan lebih sadar dan bijaksana dalam mengambil keputusan pembelian. Individu lebih dapat mengambil keputusan secara cermat atas dasar pertimbangan yang matang. Memahami perilaku konsumen sangatlah bermanfaat. Dengan persaingan yang intensif serta tuntutan konsumen yang semakin tinggi dan beragam, pemahaman terhadap konsumen menjadi semakin penting. Pemasar juga dapat melakukan bauran pemasaran tepat karena kemampuannya dalam memahami perilaku konsumen. Adapun seperti halnya promosi toko melalui berbagai media yang dibaca oleh pengguna internet, efektif membangun kesadaran merek dan minat beli segmen yang didasarnya. Seperti halnya promosi toko melalui berbagai media yang sering dibaca oleh pengguna internet, efektif membangun kesadaran merek dan minat beli segmen yang disasarnya, dan perusahaan mampu menetapkan harga yang tepat karena pengetahuannya tentang harga yang ditawarkan pesaing dan yang diinginkannya konsumen. Manfaat lain yaitu perusahaan mampu membangun jaringan komunikasi dari mulut ke mulut karena kemampuannya dalam membangun komunikasi pelanggan. Komunikasi mulut ke mulut ini sangatlah efektif pengaruhnya dalam mempengaruhi konsumen lain. Karena kebutuhan sosial yang tinggi, maka kebutuhan untuk menyesuaikan dengan komunitasnya dalam berperilaku menjadi bagian penting bagi konsumen. Oleh karena itu, jika pemasar mampu memanfaatkan jaringan komunitas untuk mengkomunikasikan
produk, hasilnya akan signifikan dalam pemasaran. Adapun ilmu-ilmu yang telah memberikan sumbangan pemikiran bagi studi perilaku konsumen antara lain ada 4, yaitu yang pertama sosiologi. Sosiologi ini yaitu memberi sumbangan dalam mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi konsumen, seperti konsep struktur sosial, keluarga, kelas, gender, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Lalu yang kedua ada antropologi, yaitu memberikan sumbangan dalam memahami fenomena konsumsi, ritual, mitos, simbol, dan aspek. Lalu yang ketiga ada ekonomi, yaitu membantu dalam memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan harga dengan respon perilaku konsumen serta adanya perbedaan perilaku konsumen akibat perbedaan tingkat ekonomi antar masyarakat. Lalu ada psikologi. Psikologi ini untuk membantu dalam memahami proses psikologi yang sifatnya individual seperti kepribadian, motivasi, persepsi, proses belajar, sikap, dan dinamika kelompok yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Lalu ada beberapa model yang dapat dilakukan sebagai acuan menurut Kotler Armstrong. Model tersebut menunjukkan bahwa stimuli dari luar akan masuk ke dalam kotak hitam pembeli dan menghasilkan respon tertentu pada konsumen. Adapun untuk stimuli pemasaran, yaitu diantaranya produk, harga distribusi, dan promosi. Sedangkan stimuli lain terdiri dari keadaan ekonomi, teknologi politik, dan budaya. Untuk kotak hitam pembeli ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ada karakteristik pembeli dan proses keputusan pembeli. Berdasarkan model tersebut, maka keputusan pembeli ditentukan stimuli baik yang berasal dari luar individu, serta hal-hal yang ada pada konsumen sendiri. Keputusan konsumen dapat berupa pemilihan produk, pemilihan merek, penjual, dan jumlah pembelian. Lalu ada keputusan pembelian barang seringkali melibatkan 2 pihak, umumnya pada 5 peran yang terlibat diantaranya ada untuk inisiator. Ini yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide untuk membeli suatu produk. Lalu influencer itu orang yang memiliki pandangan atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga ada pengembalian keputusan atau yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian. Lalu ada buyer yaitu orang yang melakukan pembelian nyata, dan user yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan barang dan jasa yang dibeli. Adapun proses pengembalian keputusan yang membagi tipe perilaku konsumen yaitu ada 4 perilaku. Di antaranya proses pengembalian keputusan kompleks, lalu proses pengembalian keputusan kesetiaan pada merek, lalu proses pengembalian keputusan terbatas, dan pengembalian keputusan intertia. Adapun menurut Sitman dan Kanuk, pengembalian keputusan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari input dan output. Terdapat 3 tahap proses pengembalian keputusan, mulai dari tahap pengakuan adanya kebutuhan, usaha pencarian informasi sebelum membeli, dan penilaian terhadap alternatif. Faktor eksternal yang dapat menjadi input dan berpengaruh terhadap proses pengembalian keputusan adalah usaha yang dilakukan oleh pemasar melalui strategi dan bauran pemasar, serta faktor eksternal yang berupa lingkungan sesuai sosial budaya seperti keluarga, kelas sosial, sumber informasi, dan komersial, budaya, dan subbudaya. Dalam kekuatan eksternal tersebut akan mempengaruhi proses pengembalian keputusan. Proses ini diawali dengan pengenalan kebutuhan oleh konsumen, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan membeli serta evaluasi setelah membeli.
Cukup sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Pulung Puriana yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.